Finally akhirnya kita live streaming. Dan ada juga teman-teman kita yang boleh hadir di onsite kita. Betul, udah rame banget di sini ya. Wow, tim dari GAGS dan pekerja dari Pro dan Teens. Iya, jangan lupa juga yang ada di Zoom dan yang ada di YouTube boleh Betul segera banget. kayak lomba-lombain mungkin yang di Zoom. Halo yang di Zoom. Atau kasih reaction teman-teman. Wah. Boleh kasih reaction, boleh chat. Reactionnya banyak ya. Ada tepuk tangan, ada love. Betul banget. Dan teman-teman juga yang join dari live streaming juga boleh komen di live streamingnya Ci ya. Say hello, say happy Sunday, say spamming aja ya, pokoknya ini saatnya spamming ya. Betul banget, karena hari ini spesial banget. Gitu. Betul. Dan udah hari ini kangen juga, banget pokoknya sih lihat sama teman-teman semua. Akhirnya kita ketemu lagi ya. setelah sekian sabit. Iya, Purnama udah banyak pernah lewat ya. Akhirnya bisa melihat lagi muka-muka dari Vanda, terus ada siapa Risa. Oh iya. Ada Tante Yeni juga sama Om Nanda ya. Ya, kita juga selamat datang buat ya, Om Nanda dan Tante Yeni. Thank you ya udah dukung kita ya. Betul banget. Sebagai tanda bukti bahwa Penatua juga dukung Sparkling nih. Iya betul. Dan juga teman-teman yang sebelah sisi kiri ya. Boleh lama-lama teman-teman. Halo. Halo guys. Enggak kelihatan deh. Pokoknya ada lah beberapa di sini ya. Ya banyak lah pokoknya ya. Betul banget. Dan di sini juga kita tetap menjaga protokol kesehatan sih tentunya. Betul. Makanya kita juga pakai masker ya dulu ya. Pakai masker, jaga jarak dan kapasitas di ruangan ini juga nggak nyampe setengah ya. Iya, ini 50%. Masih banyak banget yang kosong, jadi kita pun tetap mengikuti protokol kesehatan karena kita mau supaya corona ini cepat berakhir ya. Betul. Biar kita bisa balik lagi nih bareng-bareng ibadah rame-rame ya. Betul banget. Dan hari ini sih gue pengen excited banget sih hari ini. Iya, gue juga excited. Dan teman-teman juga kita boleh sambut juga teman-teman yang di Zoom. Halo guys, teman-teman. Waduh. Ya boleh on cam teman-teman. Ini udah siang, jadi pasti tuh udah pada mandi, udah pada kenyang, udah pada makan ya. Betul, ada Osea, Niko, Yohanes. Siapa tuh? Ya ada banyak lah itu. Aduh mata saya minus. Mata saya minus gak kelihatan. Betul. Hai teman-teman yang di YouTube juga hai. Betul, karena hari ini juga spesial kita gabung ya Ci ya. Pro dan Teens. Betul, udah lama gak bareng ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, gue yakin banget kita semua sini udah semangat ya buat kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Dengerin juga khotbah ya kan? Betul banget. Dan sebelum itu kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan dalam hari-hari setiapnya kami. Dan hari ini Tuhan kami mau beribadah, kami mau undang kuasa ibadah Tuhan boleh turun, boleh mengalir atas ibadahnya kami. Tuhan yang bless setiapnya kami Tuhan. Dari pujian penyembahan bahkan sampai kepada firman-Mu Tuhan hari ini. Biar kehendak Tuhan yang terjadi. Di dalam nama Yesus setiap teman-teman yang siap praise and worship dilakukan. Amin. When night has fallen, when fear is coming, still you're calling me. When faith is lost and my hope exhausted, you will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Love is holding on and you won't let go. Feel it breaking down like an echo. Love is holding on and you won't let go. Feel it breaking down like an echo. Echo in my soul. In every season, you keep repeating promises to me. Whoa, now there's no stopping what you have started until it is complete. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. Come on, I've decided I'm not giving up. She won't give up on me. She won't give up on me.
tahu kasih-Mu sempurna. Sebab kami percaya jalan-Mu sempurna Tuhan. Kau sumber sukacita, Kau sumber damai sejahtera kami. Karena Kau Allah yang mengerti kami, Allah yang begitu peduli Tuhan. Kami bersyukur. Mari teman-teman yang ada di sini maupun yang ada di rumah, kita boleh ambil waktu sebentar, kita mau menyembah Tuhan, kita mau menaruh pengharapan kita mau menaruh damai sejahtera kita pada sumber yang benar. Cuma kepada Tuhan yang begitu mengasihi hidup setiap kita, yang menyerahkan nyawanya untuk hidup setiap kita. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya Tuhan, hari ini Tuhan, kami tahu Kau Allah yang begitu baik untuk hidup setiap kami Tuhan. Bahkan Tuhan, Kau Allah yang memberi, Kau Allah yang sanggup memenuhi kebutuhan kami. Walaupun kami mungkin sulit untuk meminta di saat-saat kami mungkin nggak tahu harus meminta apa, tapi Kau Allah yang paling mengerti Tuhan. Kau Allah yang tahu betul apa yang kami butuhkan dan Kau Allah yang menyediakan. Hari ini Tuhan, mungkin di hidup kami punya banyak harapan, mungkin kami punya banyak doa yang belum terjawab, mungkin kami punya banyak janji yang kami sedang nanti-nantikan. Tuhan, tapi hari ini kami datang sama Tuhan, kami mau percaya Tuhan bahwa Kau Allah yang memberikan yang terbaik Tuhan. Mungkin kadang Tuhan permohonan kami itu gak baik buat kami, tapi Kau Allah yang begitu mengerti. Kau Allah yang memberikan hanya yang terbaik untuk hidup setiap kami Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau percaya pada kasih-Mu, kami mau percaya pada rancangan-Mu yang sempurna untuk hidup setiap kami Tuhan. Nah hari ini kami mau bawa hati kami untuk menyembah Tuhan, kami mau katakan dengan iman kami Tuhan. You're a good, good Father, it's who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you, it's who I am, yeah, it's who I am, it's who I am, you're a good, good Father, it's who you are, it's who you are, it's who you are. It's who I am, it's who I am, it's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. Yeah. To Yes Tuhan, terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau menerima iman yang baru Tuhan. Kami boleh melihat bahwa ada Bapa yang begitu mengasihi hidup setiap kami, yang tidak pernah meninggalkan hidup setiap kami, yang bahkan menjamin Tuhan setiap masa depan kami. Hari ini Tuhan, ini pujian kami, ini penyembahan kami sangat bersuka cita Tuhan hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, shalom teman-teman semua. Oke. Shalom teman-teman yang ada di
Zoom maupun di live YouTube. Senang banget teman-teman sudah setelah mungkin hampir 2 tahun kita nggak pernah jumpa lagi face to face. Ada beberapa teman hari sudah bisa ketemu face to face dan kita berdoa, kita berharap teman-teman supaya ini situasi semakin kondusif di dalam waktu-waktu ke depan supaya kita bisa sama-sama kembali bisa ngalamin ya. Beberapa teman-teman ada GAGS di sini hari ini, teman-teman yang mungkin masih di online, it's okay. Nanti kita akan mulai bertahap supaya kita bisa sama-sama kembali ya, bersama-sama berkumpul dalam persekutuan ibadah kita. So sebelum kita mulai firman Tuhan kita hari ini, kita mau tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat siang ini. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah hadir tengah-tengah kami Tuhan, dimanapun kami berada. Kami yang hadir di tempat maupun kami yang sedang di rumah atau dimanapun kami berada di stream di YouTube ataupun di Zoom Tuhan. Kami berdoa hari ini, kami percaya Tuhan berbicara buat setiap kami, pribadi lepas pribadi. Dan biar Tuhan hari ini kami boleh menemukan isi hati-Mu buat setiap kami. Tuhan bukakan mata kami, Tuhan bukakan juga setiap hati kami. Supaya setiap apa yang tersembunyi boleh terungkap Tuhan. Supaya kami boleh ngalamin perjumpaan, pemulihan dengan Kau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Oke. Ini udah sekian kalinya saya khotbah dengan masker. Tapi sekian kali juga masih berembun ya di kacamata. Jadi mohon maaf teman-teman kalau melihat embun-embun di kacamata saya. But it's okay. Beberapa minggu ini kita belajar tentang bagaimana kita mempercayai Tuhan sebagai tempat perlindungan kita. Waktu saya dalam beberapa waktu belakangan saya sedang merenungkan. Saya dapat sebuah hadiah dalam beberapa minggu lalu. Saya ngalamin ulang tahun. Saya berulang tahun, ada istri saya kasih saya sebuah hadiah yang menarik buat saya, yaitu sebuah buku. Ya, judulnya Never Give Up. Saya berdoa, saya tanya kenapa istri saya kasih hadiah bukunya Never Give Up. Atau mungkin dia melihat saya sudah mulai give up at the time mungkin. Tapi yang menarik teman-teman, apa yang hari ini saya sampaikan adalah apa yang sedikit banyak tentang apa yang saya ketemui dalam pengalaman saya beberapa hari ini. Dalam ketika saya membaca, ketika saya jalani hari saya, ada beberapa revelation yang saya mau sampaikan buat teman-teman semua. Dan bicara tentang perlindungan, saya ingat sebuah momen di mana mungkin teman-teman pernah ngalamin juga ya. Waktu sekolah sering banget tuh kalau lagi berantem suka ada statement gini. Gue bilangin bapak gue lo gitu. Atau ketika saya punya teman saya punya orang tua yang memang terkenalnya di sekolah saya tuh orang tuanya strength gitu ya. Mukanya tuh serem gitu. Jadi setiap dia diganggu teman-teman dia selalu bilang gini, gue bilangin bapak gue lah gitu. Atau kalau teman-teman suka nonton film-film action, ya film-film gangster gitu. Kadang-kadang kita ngeliat ada orang-orang yang gangster yang cupu-cupu ini, tapi kok nekat ya? Kok tindakan yang nekat? Karena dia tahu ada backingannya gitu. Karena dia tahu ada orang yang backup dia. Bicara tentang perlindungan teman-teman gini, bicara tentang bagaimana kita tahu bahwa ada yang melindungi kita. Kalau kita bicara gini, secara teori, ini kita semua tahulah bahwa Tuhan itu melindungi kita. Tapi pertanyaannya adalah, seberapa sih kita benar-benar percaya bahwa Tuhan melindungi kita? Seberapa banyak teman-teman kita benar-benar percaya bahwa Tuhan sanggup melindungi kita. Tuhan sanggup membawa setiap apa yang kita alamin hari ini untuk di cover sama dia. Ada satu keyword yang menarik adalah, saya sebut dengan kata trust, yang teman-teman sudah mungkin tahu juga gitu. Saya percaya gini, orang-orang atau teman saya tadi waktu dia bilang, gue bilangin bapak gue lah gitu. Dia punya trust gitu sama orang tuanya. Bahwa dia tahu bahwa bapaknya pasti backup dia, whatever kondisinya. Kadang-kadang mungkin hal yang, mungkin anaknya salah gitu. Suka kayak gitu gak sih? Mungkin emang anaknya yang salah, tapi dia percaya aja, pede aja. Bapak gue pasti belain gue gitu. Atau teman pernah dengar ilustrasi tentang orang yang nyebrang gitu ya, dengan seutas tali di Niagara. Atau keywordnya itu trust. Dan hari ini kita mau belajar adalah, seberapa trust kita sama Tuhan. Seberapa kita mau percaya sepenuhnya sama Tuhan. Atau kita ngalamin keraguan-raguan. Hari-hari teman-teman mungkin ngalamin stres, mungkin ngalamin khawatir. Kenapa?
Karena mungkin kita nggak sepenuhnya percaya sama Tuhan. Kalau dalam analogi ini, kalau teman-teman tahu barbel, ya itu kanan kiri, itu stres sama khawatir. Barnya itu, ya itu keraguan-raguan tadi. Ya, teman-teman gini. Kalau kita nggak mempercayai Tuhan sepenuhnya, berarti ada hal yang kita percaya, benar nggak? Yang tanpa sadar ataupun secara sadar mungkin kita pegang itu. Dan hari ini, apa yang kita mau lihat adalah apa yang mungkin kita percaya, tapi sebenarnya adalah sesuatu yang bukan dari Tuhan. Ada beberapa kebohongan-kebohongan yang mungkin kita nggak tahu itu kebohongan atau bukan kebenaran, tapi kita hidupin. Dan itu membuat kita cuma sekedar gini, ya gue tahu Tuhan pelindung gue, tapi kita nggak pernah berasa benar-benar safe sama Tuhan. Kita nggak berasa benar-benar bisa comfort sama Tuhan. Dan tentu bahayanya apa sih? Kebohongan-kebohongan yang ini akan kita hidupin tanpa kita sadar. Contoh gini, let's say. Teman-teman tahu teori bumi datar ya? Pada masa itu, semua orang percaya itu bumi itu datar, benar nggak? Padahal itu sebuah kebohongan. Tapi karena mereka nggak tahu, mereka hidupin tiap hari, orang bilang flat earth semua, mereka percaya sampai mereka akhirnya menemukan kenyataan dan kebenaran bahwa bumi itu tidak datar. Dan mulai akhirnya shifting sampai kita tahu hari ini. Nah, ada banyak kebohongan yang kita alami dan hari ini teman-teman tahu nggak ketika kita percaya itu memberikan kekuatan kepada siapa? Kepada iblis untuk melemahkan, menghancurkan kita. Yohanes 10:10 bilang begini. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi itu trap-trapnya iblis. Buat apa sih? Buat mencuri trust kita sama Tuhan. Menghancurkan kita. Membunuh. Yang pertama saya mau bilang gini. Ada satu kata yang mungkin teman-teman pernah alami gini. Kebohongan yang pertama saya bilang gitu ya. You never good enough to do it. Kamu nggak pernah cukup baik untuk melakukan ini. Nangkap ya? Sometimes kita berpikir kita nggak cukup baik untuk melakukan hal tersebut. Contoh mungkin dalam sekolah, mungkin dalam nilai beberapa mata pelajaran tertentu gitu. Memang saya tuh nggak bisa ngitung. Saya nggak bakal bisa melewati nih pelajaran matematika misalnya. Atau teman-teman hari ini ngalamin di tengah-tengah pekerjaan gitu. Saya memang nggak bisa. Saya memang bukan orang frontman gitu. Saya memang nggak bisa ngomong di depan orang. Dan tanpa sadar teman-teman kita menghidupi itu sebagai sebuah kebenaran. Cuman ada dua yang jadi respon kita mungkin. Yang pertama lagi nih. Mungkin kita akan menyalahkan diri kita sendiri. Oh saya memang gak pernah bisa berhasil karena saya memang begini. Saya gak pernah bisa mencapai target mungkin teman-teman yang kerja ya. Dalam dunia marketing misalnya. Saya memang begini, saya memang gak bisa reach target saya. Saya memang kurang bla 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 bla. Kita nyalahin diri sendiri. Atau yang jadi berikutnya adalah kita bisa saja menyalahkan kondisi atau orang lain. Oh saya hari ini gak bisa sukses karena orang tua saya sih gak pernah ngajarin saya untuk bagaimana berjuang gitu. Oh saya gak bisa lakukan ini karena kenapa sih orang tua saya gak cukup punya materi untuk kuliahin saya di tempat yang bagus misalnya, yang bagus. Waktu kita mungkin berpikir gini, oh ini karena pandemi nih, karena COVID hampir 2 tahun saya gak dapat pekerjaan. Kita mulai cari sesuatu atau seseorang untuk kita salahkan. Mungkin diri sendiri, mungkin juga orang lain. Dan teman-teman tanpa sadar gini. Ketika semuanya tidak sesempurna apa yang kita bayangkan, akhirnya kita menjadi stres, depresi, dan kita mulai mencari pelarian kita. Kita mulai terikat lagi sama pornografi. Mungkin kita sudah menang sebelumnya. Tapi ketika, hampir 2 tahun pandemi nggak kelar gitu ya. Gue cari kerja nggak dapat. Gue memang nggak bisa. Memang semuanya. Kita mulai cari alternatif lain. Kita lari ke mungkin pornografi. Setiap hari kita buka. Atau mungkin kita lari kemana? Kita maraton. Movie gitu. Mungkin tanpa sadar gitu. Tapi itu memberi makan jiwa kita. Akhirnya kita ya udahlah, saya nonton aja tiap hari gitu.
Atau hal-hal yang lain kita jadikan pelarian kita. Jadi teman-teman gini, kadang-kadang kita berpikir ini memang kenyataannya begitu, benar gak sih? Kelihatannya benar gitu. Memang saya gak pernah bisa melakukannya. You never good enough to do it gitu. Kelihatannya memang saya not good enough gitu. Kelihatannya memang keluarga saya memang berantakan. Memang yang di depan mata saya memang keluarga saya broken home. Papa mama saya memang pisah. Toh memang benar kok. Saya kemarin gagal kok. Toh memang saya gak berhasil menyelesaikan nilai-nilai saya dan segala. Itu berpikir itu hal yang benar. Padahal kebenarannya bukan begitu. Oke? Filipi 4 ayat 13 berkata begini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi ketika teman-teman berpikir, I'm never good enough for that gitu. Saya nggak tahu apa yang teman-teman sedang harapin hari-hari ini. Mungkin tadi di sekolah teman-teman yang teens, mungkin teman-teman lagi bergumul dengan nilai teman-teman di sekolah. Kak, karena sekolahnya online sih kak, gue nggak bisa konsen. Sekolahnya memang nggak mendukung nih situasi gini, gue nggak akan bisa ngerti pelajaran. Ya mungkin realitanya begitu, tapi itu bukan menjadi sebuah pembenaran teman-teman. Karena tadi teman-teman ngalamin ya kondisi keluarga atau finansial atau apapun. Teman-teman berkata, kalau tadi bilang gini, kalau tadi kebohongan yang kita tahu you never good enough for do it. Saya katakan gini, kebenarannya lagi nih yang pertama, poin pertama buat teman-teman. With God, we have everything we need to do everything we need to do. Dengan Tuhan kita punya segala yang kita butuhkan untuk melakukan segalanya yang memang kita perlu lakukan. Karena Tuhan memampukan kita. Seberapa kita percaya sama Tuhan. Percaya bukan berarti teman-teman tidak melakukannya lagi, tapi teman-teman mencoba. Mungkin udah nyoba tapi kok gagal ya. Teman-teman harus kita mau belajar gini. Bahwa ketika kita percaya sama Tuhan, ada bagian yang kita perlu lakukan juga. Oke? Kebohongan yang kedua yang kita suka dengar, atau kita suka gini, mungkin kita nggak dengar, tapi karena kadang kita selama di rumah gini ya, selama seberapa sering kita nggak pernah ketemu orang, kita punya self talk sendiri gitu. Yang kedua gini, ini kontradiksi dengan apa yang tadi pertama. Yang pertama you can never good enough for that gitu. Yang kedua adalah gini, I can fix it by myself gitu. Saya bisa lakukan dengan sendiri kok. Saya nggak butuh orang lain, saya nggak butuh bantuan. Karena saya bisa gitu, kita pikir kita bisa. Kelihatannya baik ya. Statementnya kayaknya benar gitu. Ya memang kayak, iya benar untuk sebuah hal-hal yang memang kita bisa lakukan. Contoh, cuci piring, kita kan nggak perlu orang lain. Jadi jangan sampai pulang dari sharing, dari ibadah, yuk saya nggak cuci piringnya orang lain. Enggak, bukan itu. Atau hal yang sederhana gitu, nyari barang hilang gitu kan kita tahu, kita bisa cari. Atau setting gadget gitu ya. Kita bisa sendiri kan gitu. Tapi sometimes begini, ada banyak hal-hal yang sebenarnya kita butuh bantuan, tapi kita deny. Kita berpikir I can fix it by myself gitu. Kita menolak untuk minta tolong, bahkan ketika kita nggak bisa. Oke? Kita coba sembunyikan kelemahan atau kesalahan kita. Bahkan ketika kita tahu satu-satunya cara untuk pulih, untuk sembuh adalah dengan menyingkapkannya. Let's say gini, hari-hari mungkin nggak tahu, mungkin teman-teman kita terikat jatuh bangun dalam pornografi. Udah stres banget, udah aduh gimana mau, tapi kita nggak pernah datang untuk mengaku dosa kita. Kita nggak pernah seek help sama orang lain atau sama Tuhan gitu. Dan kita berpikir kita bisa menyelesaikannya gitu. Padahal kita tahu. Satu caranya memang kita harus datang. Ya cerita, gue gak bisa, gue gak mampu. Oke? Teman-teman gini. Mungkin kita sedang mencoba hari ini memperbaiki sesuatu. Mungkin diri kita. Mungkin kita bergumul. Masalah mungkin keuangan gitu. Ngatur keuangan gimana jatuh bangun, mungkin kita butuh orang lain membantu kita. Kita perlu seek help gitu. Atau mungkin kita sedang berusaha
memperbaiki orang lain, memperbaiki kondisi keluarga kita dengan kekuatan kita. Teman-teman, kita akan mengalami titik di mana kita akan burn out sendiri. Kenapa? Karena kita nggak pernah bisa mengubah orang lain. Dan teman-teman tahu nggak, sometimes itu malah mengubah kita menjadi sombong. Nah, saya bisa kok, hidup saya bisa tentukan sendiri. Saya gini, kebohongan ini akhirnya bisa membawa kita ke dalam beberapa respon. Yang pertama begini, kita akan menganggap enteng sesuatu yang real sebenarnya nggak enteng gitu. Contohnya gini, nyontek. Saya bisa berhenti nyontek kok. Atau mungkin tadi pornografi gitu ya. Tapi kita nggak pernah minta bantu orang untuk terbuka bahwa saya tukang nyontek atau saya tukang nonton film porno gitu. Sepele mungkin di hari pertama, tapi lama-lama sedikit demi sedikit lama-lama kita terikat lebih dalam. Dan kita nggak akan bisa lepas kalau kita nggak pernah mengaku, kita nggak pernah bicara, kita nggak pernah ungkapkan ke Tuhan dan mungkin kepada orang terdekat kita. Dan ketika kita alami itu akan merampas keintiman kita sama Tuhan. Berapa teman gini, saya suka ketemu ngobrol sama beberapa orang gini, Kak, gue tuh gak bisa dekat sama Tuhan, gue gak bisa doa, kenapa? Karena gue ngerasa ada dosa yang gue sembunyikan di hadapan Tuhan, bener gak? Kalau kita habis bikin salah, bikin dosa gitu ya, contoh misalnya nonton film porno yang paling gampang saya buka buat teman gitu. Pasti berasanya kayaknya nggak mungkin datang sama Tuhan berdoa gitu. Ngomong sama aku nggak berani Kak. Tapi teman-teman tahu nggak? Semakin kita simpan, semakin kita keep, itu semakin merampas keintiman kita sama Tuhan. Nangkap ya? Kayak teman-teman punya sahabat dekat atau yang sudah menikah atau yang sudah sedang masa pranikah sekarang. Kan beberapa ada pranikah ya sekarang anak sparkling ya. Udah rame gitu kalau BPN anak sparkling. Kan kita nggak bisa simpen rahasia sendiri, benar nggak sih? Kita perlu terbuka dalam rumah tangga khususnya. Kalau kita ada rahasia, nanti ngobrol sama papa mama teman-teman ya, atau kalau kamu sudah menikah, coba refleksi gitu. Saya pribadi kalau saya nyimpan sesuatu sepele lah, misalnya beli barang gitu ya, yang mungkin harganya lumayan. Biasa kalau di rumah kita perlu komunikasikan sama istri gitu ya. Saya simpen diam-diam, saya itu nggak enak akhirnya. Ketika ketemu istri, aduh mau ngomong tapi aduh gitu ngerti. Itu merusak keintiman loh. Akhirnya saya masing-masing, akhirnya lama-lama kita semakin jauh kira-kira kayak gitu. Sama dengan Tuhan pun gitu. Dan akhirnya gini, selain kita kehilangan keintiman sama Tuhan, bahkan seringkali ini bahaya, bahwa teman-teman hari ini kita menjadi munafik. Kita akhirnya kemana-mana pakai topeng. Saya secara pribadi ketika saya doa, saya ngalamin Tuhan hari-hari ini, saya ketemu momen ini. Saya pernah waktu awal-awal menjadi pemimpin, saya sering banget pakai topeng. Kan ibadah masih hari Sabtu dulu ya. Oh Sabtu tuh ibadah holy ya, saya harus sharing bla 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 bla, saya harus kayaknya perfect gitu. Tapi di tengah-tengah hari lainnya, saya bisa tiap malam keluar rumah naik motor keliling kota Jakarta karena saya galau. Pada masa itu saya galau kerjaan, saya galau apapun gitu. Tapi tidak ada yang tahu pada masa itu. Balik-balik ke rumah ada subuh. Udah azan subuh ya. Di rumah saya dekat ada suara azan kenceng banget, jadi suka gampang kedengeran. Masuk-masuk, wah ada subuh. Terus malam itu komsel lagi nih. Oke, di komsel pura-pura, gimana bla bla bla. Waktu itu kan masih mimpin komsel yang dimana masih anak-anak di bawah saya umurnya kan. Udah hai gitu. Tapi dalam hati kita munafik. Ketemu lagi hari Sabtu ibadah, tapi munafik. Dan teman-teman tahu nggak? Semakin saya menyimpan itu, semakin saya nggak pernah mencari bantuan, semakin saya akan kehilangan keintiman sama Tuhan, dan kenyataannya saya semakin merasa bahwa segala sesuatunya saya harus handle sendirian. Sampai satu titik saya menemukan sebuah turning point, saya butuh orang lain. At the time,
Saya ketemu Kak Aris waktu itu. Tanya Kak Aris kalau teman-teman tidak percaya, ada saksi hidup ya. Saya samperin Kak Aris, Kak saya nggak bisa. Saya buka bla 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 bla, saya butuh orang yang membantu saya nih. Untuk nemenin lah, negur dan segala macam. Teman-teman tahu, kalau kita nggak pernah merasa bahwa kita perlu cerita, atau kita perlu membuka diri, atau kita perlu menyingkapkan kesalahan kita. Kita akan berpikir bahwa ini hal yang baik. Dan everything is fine gitu. Apalagi masa pandemi sekarang. Gak ada yang ngecekin kan saat teduh kita. Kalau ada yang ngecekin masih bagus. Saya pribadi saya mengaku saya juga lalai. Saya seringkali gak ngecekin kok. Sate orang-orang, sate anak-anak. Atau mungkin lebih parah lagi ibadah, betul gak? Mungkin kita gak ibadah. Atau mungkin kita gak pernah baca firman selama pandemi. Dan kita berpikir, ya I can fix by myself gitu. Dan teman kita akan ketemu dalam titik di mana kita akan stres sendirian. Firman Tuhan di Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Teman-teman, saya baca di ayat 14 dan 15 teman-teman. Dikatakan Tuhan Yesus adalah imam besar kita. Imam adalah wakil kita. Imam adalah orang-orang yang merepresentasikan kita. Bahkan kalau teman-teman baca lagi, imam besar kita ini bukan imam yang tidak memahami kita. Bukan orang yang tahu secara teori. Tapi dia adalah orang yang mengalami tadi kesalahan, mengalami kelemahan seperti apa yang kita alami hari-hari ini. Kalau kita berpikir, Kak, saya percaya saya bisa menyelesaikan semuanya karena saya merasa tidak ada orang yang pernah mengerti kondisi saya. Mungkin teman-teman berpikir semua orang bullshit lah. Ngomong bla bla, tapi teman-teman harus tahu hari ini bahwa Tuhan Yesus dialah satu-satunya pribadi yang mengerti kelemahan kita. Teman-teman tahu dari mana? Teman-teman kalau teman-teman baca lagi, Tuhan Yesus bahkan merasakan lahir dari seorang perempuan yang belum bahkan secara legalitas belum menikah waktu itu. Bisa bayangin, saya baca teks renungan. Mungkin Yesus ngalamin dibully itu hari-hari itu. Bisa nggak? Bisa dibully dong. Oh, anak luar nikah gitu misalnya. Tuhan Yesus juga bukan orang yang kaya. Dia juga miskin, cuma tukang kayu. Tidak dikatakan dia punya tukang kayu yang punya toko-toko besar, bukan. Tidak dikatakan di firman Tuhan dia tukang kayu yang supply untuk buat kapal-kapal gede, bukan. Dikatakan hanya anak tukang kayu biasa. Mungkin saya katakan secara materi dia tidak punya banyak. Ya mungkin ya, saya juga nggak tahu komentar. Tapi saya bisa analogikan begitu. Tuhan Yesus juga ngalamin kok dicobain iblis. Bener nggak? Tuhan Yesus ngalamin kok kehilangan sahabat dekatnya, Yohanes Pembaptis, saudaranya, brothernya. Dia ngalamin kehilangan loh. Mungkin teman-teman hari saya mau katakan, kalau engkau yang sedang lemah, mungkin karena engkau hari-hari ini mengalami kehilangan. Mungkin kemarin-kemarin ada kehilangan saudara kamu karena pandemi. Saya katakan mungkin hari ini mungkin saya nggak bisa mengerti betul kondisi kamu. Tapi teman-teman tahu hari ini Tuhan Yesus mengerti kamu. Dan ketika kamu berpikir, udahlah semuanya saya udah kehilangan, saya nggak bisa maju, saya nggak bisa move on. Teman-teman, Tuhan Yesus menjadi imam kamu hari ini. Dan sampai ke depan, sampai selamanya. Dia ngalamin apa lagi? Dia ngalamin kok dihianatin sama close friend-nya sendiri. Lagi ngetren ya kemarin ya. Ada close friend cepu di sosial media gitu misalnya. Dia ngalamin loh dicepuin loh. Dia ngalamin ditipu sama tongkrongannya sendiri gitu. Dan mungkin kita pernah ngalamin posisi yang sama. Dan mungkin kita berpikir tidak ada yang tahu gitu. Dan bahkan teman-teman perlu tahu bahwa Tuhan Yesus bahkan pernah ngalamin loh. Bahwa doanya apa yang dia minta sama Tuhan gak dijawab. Contoh. Ketika dia berkata, Tuhan kalau bisa lalukan cawan ini daripada aku. Tapi Tuhan tidak lakukan itu. So ketika kamu berpikir, saya bisa menyelesaikan semuanya tanpa Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tak pernah menjawab doa saya. No teman-teman. Dia tahu apa
yang kita rasakan. He knows what you feel. Dia tahu ketika kamu lemah, dia tahu ketika kamu salah, dia tahu ketika kamu gagal. Karena dia mengalami apa yang pernah kamu alami juga. Dan saya suka ayat 16, dikatakan, datanglah dengan penuh keberanian. Kenapa dikatakan datanglah teman-teman? Kenapa? Karena Tuhan selalu ada di situ. Dia gak pernah kemana-mana. Tuhan cuma mau kita datang, kenapa? Karena dia mau kita trust sama dia. Tapi seringkali kita berpikir gini, tuh kan gue lagi hancur aja Tuhan gak mau datang sama gue. Kita berpikir Tuhan tuh ninggalin gue. Dia gak peduli sama gue, udah biarin gitu. Tuhan bilang apa? Kita perlu datang dengan penuh keberanian. Kenapa? Karena dia gak kemana-mana Tuhan itu. Tapi dia mau kita trust sama dia. Dia mau kita menghampiri dengan apa? Dengan kita terbuka. Tuhan, saya datang sama Tuhan karena saya tahu saya nggak mampu. Dia mau kita datang menghampiri Tuhan dengan segala mungkin kecapeannya kita. Mungkin teman-teman hari ini kamu capek berusaha habis-habisan di tengah komsel kamu, di tengah masa pandemi. Kamu ngerasa, aduh gue udah nggak peduli lagi. Gue udah nggak bisa lagi bagaimana ngurusin komsel gitu. Datang sama Tuhan hari ini. Atau sama pekerjaan kamu. Atau sama kondisi keluarga kamu. Atau sama apapun yang kamu berusaha pegang terus erat-erat. Kenapa? Karena kita merasa kita bisa. Tapi teman-teman perlu ingat. Bahwa Tuhan selalu di situ. Come to Him. Because He always there for us. Poin yang kedua adalah datang sama Tuhan. Karena Dia selalu di situ. Kalau teman-teman pernah main mobile game yang tembak-tembakan tuh. Ya. PUBG Mobile misalnya. Teman-teman tahu safe zone ya. Safe zone kan kita perlu datang, bener gak? Hoki kalau lu lagi datang cuma safe zone di situ. Tapi kadang-kadang kan safe zone di mana kita perlu datang, bener gak? Kita perlu hampiri itu safe zone supaya kita bisa aman. Teman-teman, Tuhan tuh ada di situ selalu, tapi kita nggak pernah menghampiri Dia. Kita sibuk dengan berkata, iya saya bisa. Tapi kita tahu kita nggak pernah bisa. Soalnya kalau kamu merasa kamu ada di situ, datang sama Dia karena Dia selalu ada di sana. Kebohongan ketiga yang kita pernah berpikir itu sebuah kebenaran. Adalah we think we deserve to be happy. Kita pikir kita pantas bahagia. Kayaknya emang benar dong kita pantas bahagia, benar gak sih? Tapi sometimes teman-teman ini yang menarik. Kita pikir kita memang layak untuk bahagia. Tapi teman-teman kita perlu mengerti apa sih kebahagiaan itu sebenarnya. Hawa pikir dia bahagia ketika dia makan buah pengetahuan. Kain berpikir ketika dia membunuh Habel dia bahagia. Saudara Yusuf berpikir dia bahagia ketika mereka berhasil menjual Yusuf. Benar gak? Simson berpikir ketika dia menikahi perempuan Filistin dia bahagia. Daud berpikir ketika dia tidur dengan Batseba dia bahagia. Bahkan Salomo berpikir ketika dia punya istri banyak dia bahagia. Sampai dia terus-terusan nikah, bener gak sih? Wah, istri ke 900 sekian, belum bahagia nih, belum happy, dia kawin lagi sampai mungkin 1000 istri dia punya. Orang muda yang kaya raya di firman Tuhan katakan, dia pikir dia bahagia ketika dia punya segalanya, tapi ketemu Yesus dia ngalamin. Dia bahagia. Bahkan Yudas Iskariot berpikir dengan 30 keping uang perak dia bahagia ketika dia menjual Yesus. Kita perlu ketemu dulu teman-teman, apa sih bahagia itu sebenarnya? Ada orang berpikir gini, gue udah melayani cukup lama. Mungkin teman-teman yang lahir dari zaman Youth Palem ya, kayak udah tahu, dari SMP saya udah ibadah di Palem, di Sparkling, bla bla sampai ini. Boleh lah sekali saya nakal gitu. Boleh ya kok sekali-sekali gue cobain deh bla 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 dan bla bla bla. Supaya gaul, supaya update, supaya gak ketinggalan zaman. Kita berpikir itu membuat kita bahagia. Dan teman-teman perlu tahu, hari ini, itu bukanlah sesuatu yang mengarahkan kita kepada kebahagiaan. Tapi kita hanya mencoba
bahagia dengan melakukan itu semua. Tapi kita sebenarnya tidak bahagia. Kita berpikir ketika kita mabok-mabokan kita bahagia. Mungkin kita bahagia sesaat, tapi itu bukan bahagia. Kita berpikir ketika kita gonta-ganti pacar kita bahagia. Tapi ternyata itu bukan bahagia. Kita berpikir kita layak kok untuk bahagia. Kedengarannya baik ya. Tapi teman-teman perlu tahu, kebohongan terbaik adalah kebohongan yang kelihatannya benar. Ada baiknya ya. Tapi kebohongan itu tetaplah sebuah kebohongan. Jadi gimana dong? Jadi Tuhan nggak mau kita bahagia. Mau, Tuhan mau kita bahagia. Dan sering kali kita salah tangkap gini. Kan Tuhan mau kita bahagia juga dong Kak. Saya nggak mungkin Tuhan mau kita sedih, bener nggak? Kita berpikir begini. Apa yang menurut kita bahagia itu adalah hal yang paling benar. Padahal belum tentu. Contoh gini. Cuci motor. Ini sangat simpel ya. Cuci motor kadang-kadang atau servis motor teman-teman yang punya motor. Buat saya bukan hal yang bahagia. Kenapa? Karena itu kayak ritual manggil hujan, bener ya. Habis cuci motor tiba-tiba hujan, aduh rese. Atau kalau saya pergi ke servis motor, pasti duit saya habis. Tiba-tiba A, B, C kebuka semua kesalahan motor saya gitu. Dan lebih bahagia kalau saya yaudah saya cuekin aja. Motor saya nggak usah servis. Saya masih bisa pakai kok. Tapi step by step lama-lama teman-teman, pada akhirnya motor saya hancur. Itu kejadian yang saya alami sendiri dengan motor saya. Saya anggap remeh. Saya berpikir bahagia dengan apa yang saya pikir. Contohnya apa lagi? Gigi. Dokter gigi. Gigi saya bolong. Tapi saya berpikir kalau saya ke dokter gigi saya gak bahagia. Kenapa? Yang salah dikorek-korek sakit. Yang kedua saya keluarin duit buat bayar. Dan saya berpikir saya masih bahagia kok. Saya bisa makan, saya bisa dengan baik, nyaman aja, gak ada keluhan apa-apa. Tapi step by step, day by day, bahkan tahun ke tahun, akhirnya gigi saya hancur. Dan mau gak mau saya harus cabut. Ada banyak hal yang kita berpikir lebih bahagia kalau kita cuekin aja. Kalau kita gak lakukan itu. Tapi itu sebaliknya. Yang kedua gini. Kalau Tuhan mau kita bahagia, berarti Tuhan harus memberi apa yang kita pikir membahagiakan kita dong. Kita men-set Tuhan menjadi hamba kita. Tuhan aku melayani Tuhan loh, aku bisa dong dapat mobil. Tuhan aku layanin Tuhan dong, aku bisa dapat reward dong. Aku udah habis-habisan kok buat Tuhan. Teman-teman ternyata sering kali kita berpikir apa yang kita minta selalu dikasih sama Tuhan. Lah kan Tuhan mau saya bahagia juga. Ya kan saya anak Tuhan kira-kira gitu ya. Padahal sebaliknya siapa sih? Yang hamba adalah kita bukan Tuhan. Dan ketika itu tidak terjadi, kita mulai nyala-nyalahin Tuhan lagi. Tuhan bohong ya. Saya personal ngalamin pribadi kayak gini ketika saya mulai berpikir. Dalam beberapa tahun terakhir saya pernah ngalamin titik kayak gini. Terus saya udah memberi banyak buat Tuhan kok, hidup saya udah beri buat Tuhan. Saya gak pernah untung rugi sama Tuhan, kok Tuhan saya gak pernah punya bla 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 dan bla 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 gitu. Saya pernah bertanya sama Tuhan saya kurang apa gitu ya memberi Tuhan gitu. Tapi ternyata teman-teman, saya berpikir bahagia ketika saya punya apa yang saya mau. Padahal teman-teman sejatinya, bahagia itu adalah ketika kita punya Tuhan dalam hidup kita. Kita berpikir kita punya Tuhan supaya kita bahagia. Tapi teman-teman ternyata kita bahagia karena kita punya Tuhan. Teman-teman nangkap ya? Kita berpikir punya Tuhan buat bahagia, bukan. Tapi kita bahagia karena kita punya Tuhan. Orang yang bahagia adalah bukan orang yang mengejar kebahagiaan, tapi mengejar Tuhan. Karena Tuhanlah kebahagiaan kita sejati.
Matius 20 ayat 28 dikatakan begini. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Teman-teman, ternyata bahagia itu bukanlah sekedar apa yang kita punya. Bahagia adalah ketika kita punya Tuhan, kita bisa memberikan buat orang lain. Teman-teman pernah lihat gak sih orang yang berbahagia adalah orang-orang yang semakin banyak memberi hidupnya buat orang lain. Betul gak? Kenapa? Karena ketika kita fokus memberi diri kita sendiri, teman-teman, kita nggak pernah akan puas, kita nggak akan pernah bahagia. Kenapa? Karena kita selalu mengukur tentang diri kita dan kekurangan kita. Semakin kita mencari itu, kita semakin banyak. Akhirnya apa sih? Overthinking, depresi lagi. Kenapa? Apalagi sosial media hari ini kita banding-bandingin diri kita, bla 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 dengan orang lain. Dan kita pikir kita bahagia, tapi kita sebenarnya bukan itu. Poin yang terakhir adalah, saya mau katakan buat teman-teman, God is enough buat hidup kita. Yang pertama teman-teman, saya summary sedikit. Yang pertama, kita punya segalanya dengan Tuhan yang mampukan kita. Yang kedua teman-teman, kita tahu Tuhan selalu di situ buat kita. Yang ketiga adalah God is enough for us. Hari ini teman-teman, sometimes kita ngerasa kita udah mau give up. Mungkin teman-teman ngalamin di sekolah, udah mau give up, pengen keluar sekolah lah, pengen kuliah, pindah kuliah lah, pengen apalah gitu. Kita kayaknya kemana-mana tuh kayaknya salah, kemana-mana tuh kayaknya gagal, kemana-mana kayaknya gak bisa. Kita ngerasa kita gak pernah diterima. Teman-teman ingat Daud di Gua Adulam? Dia berpikir gini, gue mau berlindung di Gua Adulam, Tuhan akan sayang-sayang gue gitu ya. Ayo Daud, kamu aman bersama aku, bla bla bla. Tapi teman-teman tahu nggak, di Gua Adulam ternyata dia bukan ngalamin kebahagiaan yang dia pikir bahagia tadi. Dia ketemu sama orang-orang troublemaker, dia ketemu orang-orang depresi, dan dia malah semakin pusing sebenarnya secara manusia gitu. Tapi teman-teman, dalam perlindungan Tuhan di Gua Adulam, teman-teman akan menemukan disitulah momen dimana dia percaya Tuhan penuhnya, bahwa Tuhan memilih dia menjadi raja. Dan di momen itu dia tahu ada beberapa orang-orang yang Tuhan taruh dalam hidup dia menjadi orang-orang terpercayanya Daud. Dan teman baca kisah selanjutnya, itu mengguncangkan kehidupan Daud. Saya suka nonton football match. Kadang-kadang saya suka perhatiin hal-hal yang bukan enggak logis, enggak dia perhatiin. Contoh gini, ketika pemainnya udah mulai capek, udah mungkin keram kaki segala macam, dia datang ke pelatih gitu, berharap mungkin diganti, tapi nggak diganti, malah dimarahin. Lu masih bisa lakukan lebih dari ini, kira-kira gitu. Kadang-kadang teman kita berpikir kita butuh di alam-alam sama Tuhan, tapi teman-teman kadang-kadang sebenarnya yang terjadi adalah kita harus terus hadapin itu. Kenapa? Karena Tuhan bersama dengan kita. Ketika kita ketemu hal yang tidak sesuai ekspektasi kita tadi, kita mulai berpikir down dan down. Ada satu football match yang menarik yang saya pernah nonton. Gak tahu teman-teman mungkin tahu. Yang suka nonton bola. Obet tahu, Obet. Pertandingan Liverpool Milan tahun 2005 kira-kira. In the first half, ini final Liga Champions. Ini kejuaraan prestisius di Eropa ya. Babak pertama mereka kalah 3-0. Semua orang udah berpikir ini udah hancur. Hancur udah gak mungkin juara. Tapi saya gak tahu apa yang terjadi di tim talk sama pelatih di sana. Tapi saya percaya gini, momen krusial antara first half ke second half itu momen di mana mereka berubah. Saya yakin di situ. Mungkin ada kata-kata yang dikuatkan di situ. Ketika second half main, mereka balikin. Mereka belum balikin, mereka masih mengejar 3-3 ya, 3-3 dan akhirnya di end of the story mereka juara Champions. Teman-teman, mungkin hari ini kamu lagi down, itu mungkin baru first half-nya kamu. Mungkin kamu harus sedang gagal, itu mungkin belum sampai babak pertama teman-teman selesai. Dan ketika lo berpikir, oke, saya datang sama tempat perlindungan, saya mau di alam-alam, saya mau udah Tuhan kasih saya hal yang baik. Tapi yang terjadi justru adalah hal-hal yang kayaknya kok semakin berat. Teman-teman perlu tahu betul bahwa hari ini, supaya kita semua sadar, kita perlu percaya sama Tuhan sepenuhnya. Kita gak pernah bisa menyelesaikan sendiri. Kita gak pernah bisa tahu apa yang terjadi ke depannya, dan kita berpikir kita bisa. Teman-teman, hari ini ketika kita merasa bersalah karena dosa atau karena kegagalan masa lalu kita,
Tanpa sadar itu menjadi label kita. Memang gue tuh mediocre. Memang gue tuh orangnya tukang nonton porno. Memang gue tuh tukang download. Kita melabel diri kita. Dan kita gak pernah datang sama Tuhan. Kenapa? Karena kita gak berani lagi datang sama Tuhan. Teman-teman tahu Tuhan tempat perlindungan. Tetapi hari ini, maukah teman-teman percayain dia sebagai tempat perlindungan teman-teman? Sama kayak seorang anak tadi ketika saya cerita, dia bisa gue bilang bapak gue lu gitu. Karena dia percaya bapaknya selalu bersama dengan dia. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, kami tahu Tuhan hari ini mungkin kami ngalamin banyak kegagalan, mungkin kami sedang struggle dalam perjuangan beberapa problem kami. Mungkin di antara kami ada yang merasa kami ingin give up Tuhan, atau mungkin kami merasa Tuhan kok tidak adil sama kami, atau mungkin beberapa kami di antara ngalamin Tuhan kehilangan. Kami merasa kami kehilangan kebahagiaan kami lagi. Tapi saya katakan Tuhan, hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Aku berdoa buat teman-teman di Sparkling Tuhan hari ini. Buat setiap engkau yang hari ini kau merasa bukan siapa-siapa. Buat engkau yang merasa engkau udah cukup buruk, kau udah cukup gagal untuk kamu melangkah. Saya katakan buat engkau hari ini, bahwa Tuhan selalu ada di situ bersama dengan kamu. Bahwa Tuhan mampu, bahwa kamu mampu melakukannya karena Tuhan bersama dengan kamu. Saya berdoa buat teman-teman di Sparkling hari ini Tuhan. Ketika kamu semakin gak percaya sama Tuhan, kamu berpikir kamu bisa menyelesaikan semuanya. Kamu berpikir gak ada orang yang bisa ngerti kamu. Kamu gak berpikir bahkan Tuhan pun gak bisa ngertiin kamu. Saya katakan buat kamu hari ini, saya berdoa. Tuhan Yesus mewakili kamu dalam pertempuran hidup kamu. Dia ngalamin kegagalan-kegagalan bersama dengan apa yang kamu pernah alami. Dia imam besar kita. Dan dia sedang menunggu kamu datang dengan penuh keberanian sama Tuhan. Karena dia selalu di sana buat hidupmu. Dan hari ini saya berdoa buat setiap engkau, anak-anak Sparkling hari ini, dimanapun kau berada. Ketika kau berpikir apa yang terjadi hari ini gak seperti apa yang kamu ekspektasikan. Ketika apa yang terjadi hari ini kamu gak seperti apa yang menurut kamu membahagiakan kamu. Saya katakan buat engkau hari ini, bahwa Tuhan itu cukup buat hidupmu. Bahwa Tuhan cukup buat kita, lebih dari apapun yang kita butuhkan hari ini. Aku berdoa Tuhan hari ini, Tuhan aku menyerahkan semua setiap kami Tuhan dalam tangan-Mu. Aku pribadi Tuhan hari ini kami mungkin aku bahkan belum bisa hidup percaya sepenuhnya sama Tuhan day by day Tuhan. Tapi aku mau belajar Tuhan, kami sama-sama mau belajar Tuhan. Kami mau percaya Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, apapun yang kami hadapin Tuhan. Bahkan segala sesuatu yang kami ketemu Tuhan di depan, yang mungkin gak sesuai ekspektasi kami Tuhan. Kami mau berdoa hari ini, Tuhan biar kami punya hati yang melekat percaya sama Engkau sepenuhnya Tuhan. Aku berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Buat setiap teman-teman Sparkling Tuhan, bahwa kami mau menjadikan Engkau tempat perlindungan kami. Bukan karena kami tahu, tapi karena kami percaya sepenuhnya sama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama kami mau katakan amin. Alright, amin. Haleluya. Luar biasa banget ya. Share dari Kak Diman, maksudnya Betul. diingetin banget bahwa kita tuh memang gak bisa sendiri gitu. Kita memang butuh Tuhan dan Betul. kita juga butuh komunitas sebenarnya. Dan percaya sama Tuhan tuh, bersama dengan Tuhan kita bisa lakukan semuanya. Ya, I can do all things through Christ. Betul. To God who strengthen me. Nah, Ya, maksud itu gua gitu. itu ayat favorit gua tuh. Oh iya. Kalau lagi bete-bete di kerjaannya kayak ini, aduh kerjaan kagak kelar. Udah Filipi 4 ayat 13 itu udah pegangan gua banget sih. Betul. Mantap banget. Sekali lagi Thank you, once again, Kak Diman, buat sharingnya. sharingnya. Tuhan Yesus memberkati. Sangat memberkati sekali ya. Wah, luar biasa. Oke, dan gak lupa juga nih Dok, kita mau Ya. sapa juga buat teman-teman yang di Zoom. Mungkin yang di Zoom atau yang di YouTube ada yang baru pertama kali join ya. Yoi, betul banget. Kita Ya, mau buat teman-teman yang baru mau join, welcome to our family. Semoga Betul. kita bisa bertumbuh sama-sama ya dalam Tuhan. Alright, so teman-teman juga kita ada pengumuman penting, yaitu kita punya ibadah live streaming setiap hari Minggu jam 1 siang di YouTube channel Abalo. Jadi teman-teman boleh take note bahwa ibadah kita mulai minggu depan, sebenarnya mulai Minggu hari ini depan. sih. Mulai hari ini kita ibadah live stream jam 1 1 siang ya. Jam Jadi 1 itu oke lah ya. udah enak banget ya. Betul. Kalau dinya 10 mungkin kayak aduh belum bangun. Masih Nah, pakai sekarang gak ada piyama. alasan tuh buat belum bangun Iya, tuh. betul. Udah mandi, udah makan siang juga, langsung ibadah. Iya, Luar dan biasa. jangan lupa juga teman-teman buat teman-teman yang mau memberikan persembahan perpuluhan. Ya. Sekarang udah bisa pakai QR code BCA, Dok. Betul, BCA Ya, ya. jadi bisa ditransfer di bawah sini nih. Nanti Transfer munculnya juga di ke bawah. nomor dan nama rekening di bawah Ya, ini. buat teman-teman yang di ruangan juga di belakang itu ada QR code-nya ya. Mungkin bisa Betul. di-save, di-foto. Jadi lebih gampang nih sekarang kalau mau perpuluhan ya. Betul banget. Teman-teman udah hilang ya? Ya udahlah. Oke.
Setelah itu kita juga, gue mau ingetin buat teman-teman teens, kita jangan lupa kita ada Hafruta meeting setiap hari Senin jam 8 malam di Zoom. Di rumah masing-masing maksud gue. Oke, yang dari Pro juga nggak mau kalah sama teens ya. Kita juga punya doa pagi setiap hari Senin dan Kamis jam 5. Jam 5? 5 pagi. 5 pagi. Karena doa pagi ya. Kalau 5 sore namanya doa sore. Betul. Ya, doa Ya, pagi. udah kelihatan ya setiap Senin dan Kamis. Dan gue juga mau ingetin teman-teman untuk jangan lupa follow IG kita di @teens.sparkling dan Pro Do Sparkling untuk tahu update-update ya. betul, kayak kemarin tuh kita ada post live stream dan lain-lain itu kan update Iya, banget betul. tuh. Biar nggak ketinggalan berita juga ya. Betul banget. Dan Yang terakhir teman-teman, kita mau mengakhiri ibadah kita. Tapi sebelum itu buat teman-teman yang ada di ruangan ini, mau ngingetin bahwa setelah beribadah diharapkan tuh tidak berkerumun ya. betul. Karena kita tetap ikutin protokol kesehatan. protokol kesehatan yang ada. Biar cepet selesai ini pandemi, Betul, kita bisa amin. ibadah lagi ya. Seperti Amin. kayak dulu ya. Alright, so hari ini telah selesai, tapi gue percaya Tuhan belum selesai atas hidup setiapnya kita. Betul. Dan kita mau langsung panggil Kak Arif. Wow, Sparkling, siap untuk pulang? Saya ngerasa grogi loh. Hampir 2 tahun gak seperti ini ya. Oke, kita bangkit berdiri. Kita mau sudahi ibadah kita. Saya percaya apa yang hari ini di-sharekan oleh Diman itu menguatkan buat siap kita. Saya selalu ingat firman Tuhan yang berkata, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Selebihnya berasal dari si jahat, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi teman-teman pastikan hari ini, mari hidup kita bangun di atas prinsip. Bahkan sekalipun kebohongan yang terbaik adalah juga kebohongan. Mari kita beri hidup kita buat orang lain. Karena kebahagiaan sesungguhnya saat hidup kita bisa melihat orang lain bahagia. Betul? Amin. Mari kita angkat tangan kita. Mari anak muda hari ini, ketika engkau dengar firman, biarkan firman itu bertumbuh, berbuah berkali-kali lipat. Biarkan firman itu bisa berbuah dan nikmati oleh banyak orang, oleh banyak generasi. Karena itu anak muda, hari ini pulanglah membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Siap kita anak muda yang siap untuk praktek firman. Katakan, amin. Happy Sunday. Happy Sunday guys, God bless you all.